setiap ibadah kita, yaitu menikmati firman Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah itu marilah kita beri hati kita yang baik datang di hadirat Tuhan, sehingga kita mendapatkan firman yang menuntun kita pada jalan kebenaran sampai pada kesempurnaan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Langit dan Bumi dari buku 109 Psalm. Semuanya kita bangkit berdiri. Engkau berkata satu kali langit dan bumi akan hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Tetapi firman-Mu yang kami dengar adalah firman Allah yang kekal, tidak akan berlalu, akan tinggal tetap dalam hati kami. Dan firman inilah yang membuat kami juga memiliki hidup yang kekal. Kalau ada firman dalam diri kami, dengan sendirinya kami beroleh hidup yang kekal. Sebab firman-Mu dan perjamuan kudus itulah kehidupan kami, yang memberi kepada kami jaminan keselamatan lewat meterai Roh-Mu yang kudus yang ada di tengah-tengah kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, dalam berbagai-bagai bentuk persoalan masalah kehidupan di tengah pandemi ini, dengan kami datang beribadah atau mendengar mengikuti secara online, kami akan diberkati oleh Tuhan, kami akan dilindungi oleh Tuhan, kami akan diberi perlindungan yang sempurna.
bahkan roti makanan kami, air minuman kami akan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang hadir pada malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab Jemaat Firdaus hari Rabu tanggal 17 bulan 3 2021. Ya, mari kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Semoga kita bisa mengikutinya, baik yang hadir dan juga yang mengikuti secara online. Mari kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan. Kenapa Allah menggoncangkan langit dan bumi? Sebab Dia berjanji satu kali langit dan bumi akan digoncang. Ya. Bahkan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi itu membuat sebuah perubahan. Ya, perubahan tata surya, baik langit dan bumi berubah. Semua mengalami perubahan. Gunung-gunung pun dan pulau-pulau bergeser dari tempatnya. Saking hebatnya gempa bumi yang membuat bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Ya, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Jadi bumi ini akan ditimpa oleh bintang-bintang yang tidak terhitung banyaknya. Sedangkan bumi adalah tempat manusia. Tempat manusia. Berarti ketika itu terjadi ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Tentu kita rindu supaya kita beroleh keselamatan pada hari itu. Mari kita baca dulu ulang kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ya, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-16. Membuat manusia takut, dan ketakutan membuat orang mencari tempat perlindungan. Tapi manusia mencari perlindungan di celah-celah batu-batu karang. Ya, tapi tidak aman di situ. Ya, kita hanya aman dalam lindungan Tuhan. Mari. Ya. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka matra yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bulan menjadi merah, matahari gelap seperti karung terbuat dari rambut. Jadi gelap seperti rambut yang hitam. Ya, terus. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ya, bintang-bintang di langit berjatuhan kemana? Kita di mana tinggalnya? Sudah siap menghadapinya? Sudah siap? Belum ada yang siap ya. Kita ini sedang mempersiapkan diri. Harus siap ya. Makanya Tuhan belum datang. Waktu ini adalah waktu persiapan. Amin. Persiapannya itu seperti 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana berpakaian lenan halus. Ya, dalam Wahyu pasal yang 19 katakan lenan halus, pakaian mempelai itu ya. Kemudian mempersiapkan pelita, mempersiapkan minyak dalam pelita, dan mempersiapkan minyak cadangan. Minyak tersedia, pakaian
pelita, minyak persediaan, dan minyak dalam lampu. Sebab Yesus akan datang pada waktu malam. Di tengah malam yang gelap terdengar suara berkata, "Song-songlah, mempelai laki-laki datang. Behold, behold, the bridegroom is coming." Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Terus perhatikan. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ya, langit semakin menyusut, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab. Jadi langit itu betapa luas tak terhingga, itu digulung sama Tuhan, digulung. Ya, dari timur ke barat, mungkin dari barat ke timur atau dari utara ke selatan, digulung semua. Akhirnya hanya sebesar gulungan kitab. Ya, hanya sebesar gulungan kitab. Ya, dulu kitab suci dalam gulungan. Ya, nanti bukannya seperti teks proklamasi itu. Nanti digulung langit seperti gulungan kitab. Terus, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. ya, manusia mencari tempat pelindung. Ya, mencari tempat perlindungan di celah-celah batu-batu. Di mana ada batu celahnya, di situ bersembunyi manusia, karena hari murka Allah sudah tiba. Ya, terus, Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka Anak Domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan?" ya, sebuah pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan ketika terjadi meterai yang keberapa nih? Ke-6. Bintang-bintang akan berjatuhan kemana? Ke bumi. Bulan menjadi darah, matahari menjadi gelap. Ini Alkitab, ini firman Tuhan, dan ini pasti terjadi. Karena itu persiapkan dirimu menyongsong hari Tuhan yang sudah dekat. Utamakan persiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Tadi persiapannya apa? Pakaian, lenan halus, terus apa lagi? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang suci. Hidup benar maksudnya. Amin. Hidup benar. Dilihat nggak dilihat, harus belajar hidup benar. Nggak ada yang lihat . Jadi takutnya sama manusia, takutnya sama Tuhan lah. Takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Ya, jadi jangan takut sama manusia. Takutnya sama siapa? Tuhan. Amin. Jadi kita ini sedang mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, siapakah yang dapat bertahan? Ini sebuah pertanyaan. Ya. Siapa yang dapat bertahan? Ya, berarti ada yang dapat bertahan, ada yang tidak dapat bertahan. Hanya dua kemungkinan, yang bertahan ada dan yang tidak bertahan ada. Ya, jadi kita ini ya, yang punya suami diusahakan suaminya supaya juga dilindungi, yang punya istri juga begitu ya, yang punya anak, yang punya mantu, punya cucu, ini pergumulan ya, pergumulan. Jadi jangan hanya mencari uang, hepeng, duit, lupa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan ya.
Maka dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan. Ya, utamakan Tuhan dalam segala hal, utamakan Tuhan. Jangan membuat Tuhan jadi ban serap. Ya, ban apa? Ban serap. Nanti kalau nggak bisa baru ke Tuhan. Serap. Ya, jadi kita membuat Tuhan itu yang utama dalam segala hal. Ya, nomor satu dia. Kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam segala hal, ya kita pun akan dinomor satukan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Akan kita tuai. Ya, puji Tuhan. Jadi ini mengenai meterai yang ke-6. Ya. Jadi akan terjadi namanya perubahan. Ya. Semua mengalami goncang. Sebab ini janji Tuhan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Ya, bukan hanya bumi tapi juga langit. Goncang langit, goncang kancing sama. Ya, semua manusia nanti menyaksikan semua goncang gancing, bintang-bintang berjatuhan, bulan menjadi darah, matahari gelap. Sasarannya adalah dunia ini, sebab di dunia ini manusia banyak, manusia yang tidak mau bertobat dari dosa. Kenapa Tuhan menghukum? Karena dunia ini miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Kita hanya menumpang di dunia ini. Ya. Jadi jangan saudara kira, wah ini dunia ini punya saya. Bukan. Ya. Kalaupun saudara miliki ini, sebenarnya itu pemberian dipercaya pada saudara. Ya. Apa saudara bisa menciptakan tanah bagi saudara? Bisa. Ya, ciptaan Tuhan kan. Napas pun ciptaan Tuhan. Bahan bangunan semua itu ciptaan Tuhan. Ya, manusia hanya membentuk saja. Ya, dibentuk jadi semen, dibentuk jadi rumah, tapi semua sumbernya dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Mari kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ya, ayat 20-an. Ibrani 12 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Ibrani 12 ayat 20-an. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, yaitu taat kala Tuhan memberikan 10 hukum kepada Israel di Gunung Sinai. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada Musa, ditulis dalam 2 loh batu. Waktu itu suaranya membuat Gunung Sinai itu ada apinya, dan umat Tuhan gemetar sebab gunung itu gemetar. Sampai umat Tuhan berkata, janganlah Tuhan berbicara kepada kami, biarlah Musa berbicara kepada kami. Sangat mengerikan pemandangan pada zaman itu. Kira-kira ya 3.500 tahun lalu lah. Ya, dari ini perjanjian baru di kurang lebih 2000 tahun. Ya. Dari Yesus kepada Taurat itu 1.500 tahun diterima oleh Musa. Jadi kira-kira 3.500 tahun ya Musa orang Israel menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Waktu itu suaranya membuat goncang itu gunung gemetar. Nah, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi Allah berjanji satu kali Allah bukan hanya menggoncang bumi, tapi juga langit. Untuk apa? Untuk menyatakan adanya perubahan.
Nanti semua berubah. Tata surya berubah, semua berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ya, terus perhatikan. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, jadi bukan hanya bumi nanti digoncang, tapi juga langit. Apa yang ada di langit? Yang ada di langit matahari, bulan, dan bintang-bintang. Goncang semua. Lalu tidak pada peredarannya lagi. Ya, itu kan semua ada peredarannya. Ada peredaran. Kalau nggak berputar dia jatuh. Cepat sekali. Ini bumi kita juga berputar kecepatan tinggi. Ya, kecepatan tinggi. Kalau nggak berputar, ya nggak ada matahari pagi, siang, sore. Kelihatannya mataharinya berputar, padahal buminya yang berputar. Ya kan? Ya kan? Betul ya? Bumi ya berputar. Berputar dia. Bumi berputar pada porosnya. Ya. Ya, terus perhatikan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi ada yang bisa digoncang, ada yang tidak bisa digoncang. Langit dan bumi goncang, tapi ada yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan sorga. Itulah tujuan kita. Kerajaan sorga. Makanya disebut, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Ya, Tuhan tahu saudara. Apakah saudara lebih berat kepada Tuhan atau lebih beratnya kepada dunia? Condongnya kepada Tuhan atau kepada dunia? Tuhan gak bisa dibohongin. Apakahnya kita datang basa-basi ikut Tuhannya? Ya begitulah sekedar. Ya, ayo biarlah kita condongnya kepada Tuhan. Hati kita lebih banyak kepada Tuhan. Malah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dengan apa? Segenap hati, segenap akal, segenap hati, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. Jadi ibadah itu nanti kalau ada waktunya ya saya datang. Nanti kalau saya nggak ada halangan saya akan datang. Ya, bukan begitu. Apapun rintangannya saya akan beribadah. Ya kalau saudara nggak bisa secara tatap muka ya online nggak apa-apa. Ya, tapi online juga enggak, datang juga enggak. Gitu. Ya. Memang lebih enak tatap muka gini ya. Tapi tetap jaga prokes, protokol kesehatan. Ya seperti ini, jaga jarak, pakai masker. Bagaimana kalau saya ikut Bapak pakai masker? Nah, mungkin nanti ngomongnya jadi nggak pas kehalak sama masker. Bibir nanti terhalak atau bilang nggak bukanya jadi sedikit. Ya, udah selesai tadi? Ya, udah selesai? Belum, teruskan. Ya. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah itu api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu marilah kita beribadah dengan takut dan gentar, dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu harus dicari bagaimana caranya berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan pada manusia. Ya, bukan berkenan pada manusia. Ya, tapi bagaimana berkenan kepada Tuhan. Ya, ada yang mengatakan ya ibadah mereka walaupun penuh hikmat tapi tidak ada gunanya.
karena hanya mentaati peraturan-peraturan manusia. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya bagus, ibadah buatan sendiri. Jadi ada juga ibadah buatan sendiri kata Alkitab. Ya, jadi ibadah kita ini jangan buatan manusia. Supaya apa? Supaya berguna. Maka ibadah itu berguna untuk sekarang dan hari esok, untuk masa akan datang. Akan datang ini maksudnya saat dimana Allah akan menggoncang langit dan bumi. Ibadahmu itu berguna untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Ya, ibadah itu berguna dalam segala, baik untuk hidup ini dan yang akan datang. Coba ya, ayat tak asing lagi, 1 Timotius 4 itu ayat yang ke-8. Perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga harus. Jangan nggak pernah olahraga, nanti sudah pegal-pegal semua, sudah sudah kaku semua, baru olahraga. Nah, olahraga mah penting. Ya. Penting. Ibu-ibu ada senam namanya lah, itu olahraga. Supaya jangan kaku, peredaran darah nanti lancar. Ya, olahraga, jangan terlambat olahraga. Sudah kaku semua, aduh bersedia, aduh orang lain mah fleksibel badannya, aduh sudah kaku. Ya, ayo olahraga ada gunanya. Ya, ulangi terus. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, untuk hidup ini dan yang akan datang. Saat dimana Allah menggoncang langit dan bumi, pasti saudara berkata, Tuhan saya setia dulu beribadah. Ya. Gereja mula-mula, ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 itu ibadah mereka disebut tekun dalam pemecahan roti. Pemecahan roti. Ya, itu ibadah pendalaman Alkitab seperti sekarang. Ya, roti itu dalam bentuk perjamuan suci, pemecahan roti. Ini roti, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Nah, kemudian ibadah umum, ibadah persekutuan. Ya, seperti 7 pelita emas itu bersekutu, memancarkan sinar. Baru dalam doa, doa. Ini yang diukur. Kecualikan pelataran yang di sebelah luar itu maksudnya. Kristen halaman. Kristen apa? Halaman. Hanya percaya tobat dibaptis sudah ibadahnya bang. Kumahengket lah. Ibadah itu berguna, jadi harus diusahakan tekun beribadah. Ukurlah baik suci dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya terus sudah. Ya, sekarang coba Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, perhatikan. Ini gereja belum. Ya, perhatikan. Ya, kalau pakai ini bisa diterangkan. Coba kalau saya di tabernakel ada ini. Tapi kalau ada gambar kan mudah ya kan? Mudah dimengerti. Tabernakel itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kemah suci. Bahasa Batak uduk-uduk parluhutan. Bahasa Belanda juga pakai tabernakel, ya namanya disebut tabernakel, kemah suci, ya populernya mah tabernakel lah, ya. Ya coba ya Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, jadi berdoa, memecahkan roti, bersekutu, tekun
tekun dalam pemecahan roti, ya, meja roti, tekun dalam persekutuan pelita emas, tekun dalam doa, tekun dalam doa. Kalau saya bertanya ke saudara, sudah mengikuti 3 ibadah umum, pelita emas, ibadah meja roti, PA, ibadah doa penyembahan, sudah tekun? Udah punya 3-tiganya? Yang punya 3-tiganya siapa ini? Sudah punya 3. Yang punya 2? Yang sudah punya 2. Hah? Amin, yang sudah 2. Yang punya 1. Nah, ini kan diukur. Ukurlah bait suci dan mereka yang beribadah. Jadi ibadah itu diukur, bukan uang ukurannya, bukan kepintaran intelektual, tapi ibadah itu ukuran seseorang selamat atau tidak selamat. Apa ukurannya? Apa ukurannya? Ibadah ukur. Coba saya buktikan. Wahyu 11 ayat 1. Wahyu 11 ayat 1 Ya, firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 perhatikan. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, tongkat pengukur. Ya, tongkat pengukur. Terus Dengan kata-kata yang berikut. ya, Tuhan berkata kepada Yohanes, ukur bait suci itu. Ya, terus Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. nah ini yang beribadah di dalam mezbah ini. Mezbah ya, dengan ini hampir semua ayat Alkitab bisa diterangkan dengan ini. Nah, ini diterima Musa dulu di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai. Waktu dia mau menerima 2 loh batu, nanti loh batu itu disimpan dalam tabut perjanjian. Disimpan lagi di dalamnya mana yang dimakan Israel dalam buli-buli emas. Ya, apalagi disimpan lagi di situ tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga berbuah. Jadi ada 3 isi tabut perjanjian. 2 loh batu, 10 firman Tuhan. Tongkat Harun yang pernah bertunas berbunga berbuah, dan apa lagi? Mana itu isinya. Ya, itu ditulis dalam kitab Ibrani. Ya, kitab Ibrani. Jadi kita ini ya akan menghadapi keadaan perubahan. Dengan apa? Dengan akan terjadi perubahan. Tata surya berubah, bumi dengan sendirinya berubah, goncang ganjing. Ya, goncang ganjing. Kita sedang mempersiapkan diri untuk hari-hari itu. Ya, jadi fokus sekarang mempersiapkan diri pada hari kedatangan Tuhan kedua. Ya, supaya hari Tuhan jangan menjadi jerat bagimu katanya, ya, tapi merupakan hari kesukaan. Ya, seperti seorang mempelai wanita nanti akan dijemput oleh mempelai prianya, ya, berdandan sempurna. Ya, jadi harus siap berdandan dengan sempurna. Ya. Jadi berpakaian lenan halus, kemudian disebut itulah perbuatan yang benar dari orang-orang suci. Coba dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, perhatikan. Boleh ayat 6 mulai, perhatikan. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Jadi ini betul-betul pengajaran mempelai, mempersiapkan kita menjadi
mempelai. Kita jadi anak Tuhan sudah, begitu kita jadi percaya sama Tuhan, jadi anak Allah sudah. Ya, tapi kita harus meningkat menjadi mempelai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang sebagai mempelai. Tengah malam terdengarlah suara, song-songlah mempelai laki-laki datang. Wah, kita mempersiapkan diri seperti pengantin 5 anak darah yang bijaksana. Ya, terus perhatikan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi ada namanya hari perkawinan anak domba. Itulah Tuhan Yesus anak domba. Kita ini pengantinnya. Kita siapa? Pengantin, bukan malaikat. Bukan. Malaikat mah roh. Roh tidak bisa jadi pengantin. Tapi kita inilah yang dibentuk menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Dibentuk menjadi mempelainya Tuhan. Saya ini tubuh satu, tapi organnya banyak. Ya, selnya banyak. Banyak sel. Ya. Manusia terdiri dari sel. Ya. Tubuh Kristus juga begitu. Kita ini akan dimasukkan nanti, mungkin saudara bisa jadi jari, jadi tangan, jadi apa namanya itu ya, mungkin jadi kaki, jadi apa. Pokoknya nanti kita dibentuk menjadi mempelainya Tuhan. Tuh ini. Ini. Mempelai wanita Tuhan. Sempurna. Bersalut apa? Matahari, bulan di bawah kaki. Bintang sebagai mahkota. Terus perhatikan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ini bukan perkataan manusia, ini perkataan yang benar dari Allah. Ada pesta kawin anak domba, ada pengantinnya, ada mempelai pria. Jadi kita ini sedang dibentuk menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Amin. Jadi makanya Yesus berkata, aku pergi ke sana. Waktu dia mau naik ke surga, aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagi. Yesus sekarang di sana menyiapkan rumah bagi kita. Amin. Nah, sama seperti orang mau nikah. Kalau sekarang mungkin untuk siapkan rumah ribu ya. Kudu aja seberapa, paling kontrak ya. Pengantin baru kontrak. Kontrak ya. Tapi zaman dulu mah biasanya ada rumah. Nah, Yesus berkata, aku pergi menyiapkan rumah bagimu. Nanti kalau sudah siap semua, kita siap, dia akan datang supaya di tempat di mana dia berada, kita berada. Coba Yohanes 14 ayat 1 ya. Perhatikan. Yohanes 14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Di tengah pandemi jangan gelisah ya. Jangan ada yang gelisah. Gelisah, khawatir kepada sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi sudah takut dulu. Waduh. Kalau saudara beribadah dilindungi lah. Ya, dilindungi. Amin. Ya, terus perhatikan. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya,
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Di sorga banyak tempat tinggal. Saya sudah beritahu saudara, sorga itu terdiri dari langit yang baru, bumi yang baru. Isinya ada kota Yerusalem baru. Ya, sorga terdiri dari apa? Langit yang baru, terus bumi yang baru. Dan itu apa? Yerusalem baru. Ya, itu kata Alkitab. Langit yang sekarang apa tadi? Hilang lenyap. Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang di timur tengah sana yang merebutkan orang. Ya, kita mah merebut hidup yang kekal, Yerusalem baru. Ya, itu yang kita perebutkan. Rebutlah hidup yang kekal. Itu kata Alkitab. Ya, jadi surga tadi dari apa tadi? Langit yang baru, terus bumi yang baru, Yerusalem baru. Luar biasa. Ini mah sudah tua. Langit yang kita dia sudah tua, udah banyak polusi, udah kotor. Makanya setelah disebut di gunung, bagaikan gulungan apa? Kita. Ya, bergeser gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Tapi kita akan menerima kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan. Itulah kerajaan surga. Ya, kerajaan surga. Jadi kita yang hidup di zaman akhir jangan fokus kepada uang, jangan fokus kepada hepeng. Ya, fokusnya beribadah kepada Tuhan. Ya, nanti kita akan melihat perbedaan orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Nanti kita melihat sendiri. Coba kitab Maliaki pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Jadi ada perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang fasik tidak perlu beribadah. Ya, terus Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. ya, nanti akan kelihatan. Oh, ini benar ibadahnya, dia selamat, dia terlindung. Oh, ini habis dia. Ya, jadi ibadah itu menentukan. Amin. Apa yang menentukan? Ibadah. Ya, di tengah pandemi ibadah saudara rajin saudara. Ya, dengan sendirinya corona dijauhkan. Nggak mungkin tempat ibadah penularan corona. Nggak mungkin. Justru saat kita beribadah kita dilindungi. Kenapa kita pakai masker? Ya, namanya juga protokol kesehatan. Ya. Jadi ini ibadah itu berguna. Coba ayat terakhir saja lah. Coba Keluaran 23-25 itu ya. Ya, ini nah. Ya, boleh. Keluaran 23-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus beribadah. Ibadah itu wajib hukumnya. Amin. Ya, terus Maka ia akan berkati roti makananmu. satu, roti makanan diberkati. Saya tidak punya uang untuk beli beras. Ibadah saja, nanti Tuhan akan mencukupi. Amin. Bagaimana caranya? Israel di padang gurun 40 tahun nggak ada bercocok tanam. Tuhan cukupi. Mana turun dari surga. Keajaiban selalu. Maksudnya ada keajaiban. Ini hamba Tuhan, kami melayani sudah full timer berapa tahun. Sejak tahun 80 tanggal 10 bulan 3 saya sudah full timer melayani Tuhan. Masih ingat saya waktu itu. Saya punya becak sampai uang saya kasihkan ke sekolah kita. Nih, saya kasihkan. Semua saya kasih.
Ya, hanya hidup dengan iman sampai sekarang. Ya. Belajar hidup dengan iman. Ya, terus perhatikan. Dan air minumanmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Penyakit dijauhkan. Terus Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. ya, diberikan umur panjang atau digenapkan umur tahun-tahun. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup ini dan yang akan. Ya, Tuhan baik. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya, suara hal kedatangan kembali 200 pesawat. Ya, pelayan pria suci bisa datang ke depan. Ya, kita berdoa sebentar. Kami berdoa buat perjamuan suci, urapi, berkati, layakkan melayani, layakkan jemaatmu menerima, sehingga firman-Mu yang kami dengar bisa menjadi mendarah daging dalam diri kami. Di dalamnya ada kesembuhan, kekuatan bagi yang lemah, dan juga berbagai-bagai perbuatan ajaib ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima. Silakan dibagikan, kita nyanyikan. Suara tentang kedatangannya kembali, berita dunia semakin terdengar ngeri. Gempa bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Sudah semua kebagian? Belum kebagian bisa angkat tangan. Semakin nyaring hingga tiba. Kita berdiri dengan hormat. Sekali lagi lebut kor. Ku mendengar suara hal kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Amin. Semakin nyaring hingga tiba.
kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun sejenak atas dosa dan salah kita. Dan kita mau makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat hati kita, tangan kita, sembah Dia sejenak. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat firman yang diberikan kepada kami, buat tubuh dan darah-Mu yang diberikan kepada kami. Itulah makanan yang sesungguhnya, yang memberikan kepada kami kekuatan, membuat firman-Mu menjadi darah daging dalam diri kami, tidak terlupakan selama-lamanya. Firman-Mu kami praktekkan, kami lakukan, di sana ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu, sebutkan pergumulanmu. Tuhan mau mendengar engkau, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan itu baik, Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang sempurna mengasihi kita. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sedang mengikuti ibadah baik langsung dan juga tunda. Hamba berdoa, tolong mereka semua Tuhan, lawat mereka, jamah mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan memberkati engkau, terutama di masa COVID ini. Tuhan menjaga engkau, keluar masukmu dijaga oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan. Mari kita puji-puji bagi Tuhan, kita jalankan persembahan. Ya, sekali ya masih tetap fokus untuk bakso. Ya, kita nyanyikan nyanyian satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yang di rumah Tuhan
kasih buat kehadiran saudara, dan bagi saudara mengikuti secara online. Tuhan memberkati kita sekalian sebagai warta jemaat kita Sabtu ibadah online. Remaja muda, Minggu kita kumpul kembali 7.30 di Cimindi 7.30, di Permata 10.30. Selasa depan kita doa tapi tidak puasa karena baru kapan puasa. Kemudian hari Rabu kita kembali berkumpul di sini ibadah pendalaman Alkitab. Ya, biarlah kita setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan. Masih ada tambahan? Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat ya. Ya. Kita doakan mereka yang sakit, ya masih Op Kembar, Mama Angel, ya Mama Lydia, Pak Nabi Tupulu, Cinyonyo, ya kita doakan. Ya, itu saya kira kita tutup dalam doa. Kita bagi berdiri. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang memerlukan dukungan doa. Engkau berkata supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Doa orang benar sangat besar khasiatnya jika didoakan dengan iman. Kami berdoa buat mereka yang nama-namanya disebut dan yang tidak disebut pun tolong supaya Tuhan kiranya menghampiri mereka. Kami berdoa buat mereka, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan padamu. Biarlah Engkau disegarkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati keluarga anak-anak-Mu semua. Keluarga Ibu Susan juga berkati. Anak mantu, cucu semua berkati. Di sini juga tetangga kami, RT, Pak RW juga Tuhan berkati. Pak Lurah kami, Pak Camat kami, Pak Uba berkati juga buat Pak Wali Kota kami, Pak Odet. Tuhan berkati dengan wakilnya. Juga Pak Ridwan Kamil dengan wakilnya. Pak U berkati. Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin. Seluruh TNI Polri, seluruh menteri berkati. Seluruh DPR, MPR, DPRD tingkat 2, tingkat 1 berkati semua Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat